warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, wa nakhussu khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita masih membahas tentang hadis yang ke-11 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang disebutkan pada hadis ini. Kita baca saja untuk mengambil keberkahan hadis ini. Al-hadithul hadi asyara, hadis yang ke-11, an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangan beliau radhiyallahu anhu, qala, beliau berucap, Sayyidina Hasan bin Ali, hafidtu, aku pernah menghafal, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan hadis, da' ma yaribuka,
tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, menuju pada sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang belum terbahas pada hadis ini adalah matan kitabnya. Matan hadisnya yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Artinya Nabi ingin mengingatkan kepada kula panjenengan di dalam rangka kita melaksanakan sesuatu harus berdasarkan kebenaran dan berdasarkan keyakinan. Nah, di sini disebutkan di dalam ungkapan hadis ini, da'ma yaribuka, tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, pergilah engkau kepada sesuatu, menujulah engkau pada sesuatu yang tidak meragukanmu. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, di sini dikatakan makna dari ungkapan hadis ini, utruk asyai'ah, tinggalkan segala sesuatu, alladzi tasyukku fi kaunihi hasanan au qabihan, yang engkau ragu-ragu di dalam menentukan status sesuatu itu, ini kira-kira baik, halal, bagus, atau jelek, haram, maksiat, itu. Au halalan au haraman, atau sesuatu ini adalah sesuatu yang halal atau haram. Hala kaunika mutawajjihan au sa'iran ila alladzi tasyukku fihi bi an tayaqqana husnuhu wa hilluhu. Ketika Anda pada posisi ragu-ragu pada satu posisi sesuatu yang Anda kemudian ragu, pergilah kepada sesuatu yang tidak meragukan Anda, yang Anda yakini bagus, Anda yakini halal, Anda yakini itu adalah kebaikan dan kebajikan. Nah, oleh karena itulah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ungkapan ini dikatakan, ketika kita melakukan segala sesuatu yang belum jelas halal haramnya, kita masih menimbang-nimbang. Kalau sudah jelas itu adalah babi, ya haram ade, mboten usah ragu. Kira-kira ya apa ya wis mboten usah, kan jelas. Kalau itu jelas itu memang sudah halal, ya gak usah diragukan lagi. Posisinya ini informasi kita gak cukup ade. Kita tidak mendapatkan informasi barang ini kira-kira halal apa enggak ya. Halal apa enggak ya. Loh, kalau sudah begitu hadirin, lebih bagus tinggalkan. Menujulah kepada sesuatu yang panjenengan yakin. Katakanlah katakan umpamane niki contoh mawon, tidak harus ada orang jualan bakso umpamanya deh. Ya, ini contoh mawon ini. Ya, tidak harus ini contoh. Ya, begitu kemudian kita mau beli. Ya.
Ya tidak ada tanda-tanda kita nggak kenal orangnya, kemudian bagaimana masaknya dan sebagainya. Kira-kira aku lek ngene iki apa ya? Sebab dulu hadirin, zaman dulu niki dipegangi oleh orang tua dulu. Ya. Zaman guru kita Al-Maghfurlah Habib Alwi itu sudah mengatakan, ya ini dipegang orang-orang dulu, sekarang enggak lah. Ya. Wis pokoknya sing ngarepe bak iku lek iso aja. Katanya begitu nih. Bakso, bakmi, bakwan, karena bukan bakwan gorengan, bukan lagi. Ya seperti bakmi, bak Paulo itu zaman dulu begitu hadirin. Sampai Mbah Yai Imam Mbah kita ini, Mbah kita, Mbahnya Mas Huda ini yang ada di Tojayan ini, salah satu santrinya Mbah Yai Said itu, Mbah Yai Said Ketapang, pesan kepada murid-muridnya, kepada anak cucunya sampai saputu-putunya, ojo sampai anakku putuku sampai mangan bakso. Zaman itu ada pokoknya kedapatan itu sangat keras sekali. Zaman itu saking pegangnya itu ada. Hal begitu itu kan kemudian ya menjadikan kita bisa jadi dia sudah orangnya hati-hati yang kita tidak tahu. Ya kira-kira kita tidak menuduh itu kemudian haram, najis, ya enggak ada. Tapi kan kita enggak tahu umumnya seperti itu. Tuku apa enggak ya? Tuku apa enggak ya? Tuku apa? Kalau sudah hati seperti ini, jangan dilanjutkan. Pergilah kepada sesuatu yang yakin. Tuku apa enggak? Wis mulya mangan ana omah, me ambek botok tok. Botok kemudian ambek yakin ki masakan istri kita, wis itu lebih yakin, mantap sudah. Ya. Soal yang namanya makan itu kan hanya soal di mulut hadirin. Warga kan bodoh hadirin. Masih tuku krengsengan ya di rumah makan yang mahal. Ya, dengan mangan pohong kan warga bodoh. Ya, kadang-kadang metuwi lebih gak enak sing ngoten niku. Ya niki. Nah, ini menjadi catatan kita hadirin. Ya. Jadi menjadi catatan kita seperti itu. Nah, kira-kira kalau tuku apa enggak? Kalau sampean tahu iki kanca dhewe, masake hati-hati, slepane dhewe, yakin, dan kemudian dia ngomong, aku temenan cak yakin. Si ngomong kanca dhewe hadirin. Orangnya selama ini kita tidak mengatakan bohong, dia nggak pernah mengatakan bohong. Fikolah kita, ya monggo berarti yakin hadirin. Ya berarti yakin. Jadi sesuatu kalau sudah tidak yakin, ragu-ragu, jenengan tinggalkan itu hadirin. Maka di dalam kitab Fathul Mubin itu syarahnya juga samanya syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah niki halaman 297, sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li rajulin, Nabi itu pernah bersabda kepada seorang sahabat, da' ma yaribuk ila ma la da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, katanya begitu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, pergilah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, meyakinkanmu. Sahabat itu tanglet malih. Wa kaifali bil ilmi bidzalika, ya Rasul, bagaimana saya tahu bahwasanya ini harus kita tinggalkan karena meragukan, ini harus kita lakukan karena meyakinkan. Niku parameternya gimana? Bahasane parameter ya apa niki ya Rasul? Ngitungi ya napa menimbangnya niki? Katanya Kanjeng Nabi gampang hati. Idza aradta amron, apabila Anda berkeinginan sesuatu, fadha' yadaka, maka letakkanlah tanganmu ala sadrika, letakkan tanganmu itu pada dadamu. Fa innal qalba,
Maka sesungguhnya hati kecil ini ya taribu obah-obah, maju mundur lil harami, ketika berkaitan dengan haram. Ya apa ya? Kok atiku ragu, kok deg iku tinggalno, lek ana deg-deg iku tinggalno. Mboten berarti jenengan jantungan, mboten, harus ditinggalkan itu. Waduh, ya apa ya? Wis tinggalno. Wa yaskunu lil halali, dan hati itu marem, tenang ketika itu kemudian halal. Nyun sewu hadirin, begitu kita disuguhi istri kita, masakan dia, kita tahu dia mulai belanja ya, uangnya dari kita, masakannya tahu ya, apalagi hari-hari ini jarang keluar rumah, masak tok mawon ya, isinya kan hari-hari masak tok ya, pokoknya kuliner tok lah ya. Ya kena corona ini kan kata-kata, tapi hati-hati, 14 hari corona negatif, bus istri positif, hamil ya. Nah ini karena penggawaian karena menewis gak ngono ya ngono ya niki. Karena omah kan di luar rumah kan kegiatan banyak dene. Ya, karena omah sekarang meneh aja ngono. Mungkin negatif semuanya dene. Harus ini. Nah niki. Nah, ketika yang masak istri kita tahu masaknya, dia sudah tahu, wong dia juga muslimah yo santri. Hati-hati barang najis gak sampai mesti disiram. Ketika kita makan adik, gak berpikir panjang, joko sego kemudian masak mangan, ya enak deh. Hati kita tenang. Tenang hati kita ini. Kita ini makan di rumah kan tenang, enak gitu. Joko menaibo ya. Kan gak enak kemudian ada ultimatum, ojo jokone lah kayak arek, kan gak tahu hadirin. Ya kebacut ya kan gak tahu yang demikian itu. Ya. Kita kan tenang gitu. Tapi kalau kita di warung, itu kan banyak parameter yang menyebabkan nggak tenang. Kalau kemudian wonge kok ternyata cara mencucinya ngono, waduh gak tepak iki, wis kadung lungguh iki. Maca sing ngadeg wis kadung pesen. Mara kemudian cara wonge kemudian ngedoli sak kena, waduh iki apa iki. Ya, kemudian diaduk mungkin, atau kalau tidak begitu pun sudah kadung lungguh mesen malah tidak lho. Dompetku ketinggalan, waduh kayak KTP ini. Kan banyak hal itu. Coba jenengan dahartan griya, mosok agak kepikiran ngono adin, lungguh napa malih disiapkan oleh istri kita, ambek guyu mesem, waduh wis entek akeh nih. Ya padahal yang dipangan mek sego ya, kemudian jangan asem ya, jangan bening, lebih-lebih hari ini bening sekali adin. Ya, jadi jangan bening, kemudian tempe ambil sambal, masya Allah luar biasa. Vitamin C betul itu kalau itu, vitamin E betul itu. Ya untuk imun kekuatan kita ya hari-hari ini untuk menolak corona itu ya harus ya vitamin C, vitamin E yang harus kita kuatkan. Nah niki. Dan jangan ada ketakutan hadirin. Namanya kesabaran itu awal kesuksesan. Ketakutan itu separuh penyakit hadirin. Ya, orang bisa jadi mati bukan karena kena virusnya, karena wedi, karena ketakutannya itu. Ya, jadi hadapi. Memang harus kita hati-hati. Program pemerintah harus kemudian kita ikuti dalam rangka untuk memutus mata rantai ya perkembangan virus itu. Tetapi ya kita pun juga kemudian selama kita bisa memakmurkan masjid semampu kita, makmurkan, jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya ini. Jadi ya kalau kemudian harus cuci tangan, nanti pulang cuci tangan dari, gak usah salaman sebenarnya, gak usah salaman dari hati ke hati mawon. Ya gitu yang demikian ini. Yang terpenting apa? Si iso kita ini duduk di masjid, memakmurkan masjid. Gak boleh lama-lama, sudah gak lama-lama. Yang penting sudah memakmurkan, kita sholat sudah langsung pulang. Kita maksimalkan di rumah, tapi kita tidak tinggalkan masjid sebisa mungkin. Jaga jarak, social distancing, iya jaga jarak kita.
cedek kula ya. Jadi jaga jarak iya sebenarnya. Walhasil begitu. Intinya apa hadirin? Kalau bisa jangan tinggalkan masjid sebisa mungkin. Ya. Jadi jangan dikira hadirin masjid yang demikian ini yang hadir kita tok. Ada arwahus sholihin, arwahnya orang-orang soleh. Mungkin pendahulu-pendahulu yang ada di sini, yang dia ikut meramaikan masjid ini. Ya, malaikat-malaikat yang ada di sini. Kemudian melihat, loh, nanti kok gak ono adzan blas sakniki, jangan sampai. Kalau toh kemudian dilarang dan sebagainya ya, yang terpenting kita ya apa caranya. Tetap mengikuti program pemerintah, tetap mengikuti apa yang dicanangkan dalam rangka untuk kemudian memutus mata rantai itu. Nah, tapi keyakinan kita, ini juga merupakan kebutuhan dasar kita. Sebagaimana orang nang pasar oleh kan tambah berkerumun sana boleh, mengapa kita enggak? Kita dihilut sebentar, sana lebih panjang milih macam-macam. Sebab doi pas-pasan. Nah kita kan langsung salat sudah selesai. Nah ini menjadi catatan-catatan kita untuk kemudian kita lebih berhati-hati lagi. Nah kembali kepada bahasan kita, maka letakkanlah tangan Anda di dada Anda. Kalau hati Anda deg-degan kok gak enak ya, kok gak enak, sudah tinggalkan, jangan dilanjutkan itu. Berarti itu haram itu. Tapi kalau hati kita tenang, nyaman, insya Allah halal itu. Nah itu tirasi Kanjeng Nabi ngoten. Fa innal muslimal wari'ah, karena sesungguhnya seorang muslim yang wara' yada'us saghirata makhafatal kabirah. Seorang muslim yang wara' dia akan meninggalkan dosa kecil khawatir nanti terjerumus melakukan dosa besar. Wong niku lek bolak-balik nglakoni dosa cilik gak krasa, akhirnya terseret nglakoni dosa gede. Itu. Enggak usah mek gonceng tok, hari ini gonceng. Enggak usah mek salaman tok, arek wedok tangga niku. Hari ini tangga. Moro-moro kedengaran memero hamil. Loh sopo? Loh, karena begitu itu berlanjut adik. Ya, ini yang harus dihati-hati. Sedangkan orang muslim yang wara' dia meninggalkan dosa kecil, khawatir nanti terjerumus melakukan dosa besar. Nah, niki. Sedangkan Imam At-Tabarani ketika ditanya mimmanil wari, siapa sih yang disebut dengan orang yang wara itu? Dia mengatakan alladzi yaqifu 'inda syubhati, orang yang berhenti ketika melihat sesuatu yang syubhat, tidak jelas halal haramnya, dia tidak melangkah mengambilnya, tapi berhenti, mundur teratur meninggalkannya. Ini orang-orang yang wari', orang-orang yang wara' adalah seperti itu. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di dalam ungkapan ini yang namanya apa? Perintah, kata-kata da' itu maknanya adalah tinggalkan. Itu kan fi'ilnya fi'il amr, kata kerja perintah. Wal amru yadullu 'alal wujub, perintah memang menunjukkan sebuah kewajiban. Tapi di sini perintah di situ karena masih belum jelas halal haramnya, jatuhnya perintah itu adalah sunnah. Wal amru lin nadbi, perintah di situ mengandung kesunahan, sunnah untuk meninggalkan, ya.
li'anna tawaqqiya syubhati mandubun, karena sesungguhnya meninggalkan menjauhi barang-barang yang syubhat itu hukumnya sunnah. Falau syakka fi tulu'il fajri fi Ramadan jazalahu an yatasahhara li'annal asla baqa'ul lail walakinnal afdhala lahu alla yatasahhar. Niki contoh ini. Seandainya seseorang ragu-ragu karena situasi kondisi di tempatnya itu terjadi ya apa kemudian gelap, mendung dan sebagainya, sehingga itu sudah waktu subuh atau belum, dia tidak bisa menentukan jam, ya tidak ada, dia berada di satu tempat yang tidak ada alat untuk menentukannya, sehingga karena merasa masih gelap baginya, ya masih gelap, secara dohir masih gelap, ya bahasanya boleh dia sahur ketika itu Ramadan. Perasaan saya gelap, berarti durung subuh. Kalau memang belum subuh, bagi dia ya boleh. Sebab li'anal asla baqa'ul lail, karena hukum asalnya masih malam. Kalau masih malam, belum subuh, ya boleh hadirin sahur, hadirin makan boleh. Walakinnal afdhala lahu, akan tetapi yang paling utama baginya adalah apa? Alla yatasahhar. Tetapi ada yang lebih hebat dari dia, apa? Tidak sahur. Ya, wis sahur ae sik weteng iki. Ya, betul hukumnya. Karena kembali ke asal hukumnya memang masih malam. Tetapi karena malamnya itu juga ada unsur tertutupi oleh situasi kondisi mendung dan sebagainya. Jangan-jangan sudah fajar sodik, jangan-jangan subuh, karena gak krungu adzan, gak ada radio, gak ada jam. Jangan-jangan sudah tak anggap poso ya, saya langsung sudah. Oh tadi malam saya sudah ya sedikit makan, ya langsung niat. Wis iki gak sahur sudah langsung poso. Itu lebih utama. Mau kemudian dia sahur boleh, karena memang kenyataannya masih malam. Tapi kalau dia kemudian tidak sahur karena sudah niat tadi malam, dan ini sudah dia memulai puasa, itu lebih aman. Itu namanya apa itu? Warok, ya seperti itu. Orangnya namanya warik, perbuatannya namanya warok. Contoh lagi hadirin, contoh lagi. Walau ra'a syai'an fi yadi insanin thumma ra'ahu fi yadin akhara wa za'ama annahu ishtarahu minhu aw wakalahu fi bai'ihi jaza li hadzal ra'i syira'uhu minhu walakinnal afdhala lahu adamu syira' hatta yatayaqqana sidquhu. Seseorang ini melihat, hadirin, ya, melihat barangnya, contohnya kitab ini ya, contohnya kitab ini. Kitab ini ya, kitab yang sepertinya ini ya, ini berada pada ya sahabat Huda, ya adik saya ini, sahabat Huda ini. Dibuka-bukai sama Huda, ditaruh. Satu ketika kitab ini kok dibawa oleh Mas siapa itu, Mas Huda? Mas ini? Mas Chandra. Ya, kok kemudian kitab ini dibawa oleh Mas Chandra, malah ditawarkan, Ustadz, kalau berkenan kitab bagus, Ustadz, Faidul Qadir Syarah Jamu' Shahih, kalau berkenan. Oh iya, loh, tapi ada tanda-tandanya dulu, sekalipun tidak ada nama. Lagi kayak Huda sih. Ya, kita kemudian begitu itu, ya, kalau kita melihat yang semacam itu, ya, kita harus menduga mungkin Mas Chandra sudah membelinya dari sahabat Huda, akhirnya dijual ke saya. Kan sah ini. Mungkin Huda menyerahkan kepada Mas Chandra, Mas tolong dono kitab itu. Kondisi sepi Mas, ya jadi tolong kitab ini, tolong Mas. Ya sudah, iya Mas sudah siap.
Lagi Mas Huda tidak ada kata tidak. Ya akhirnya didono ambil Mas Chandra. Kebetulan didol nang Mas Dewi. Ya ini akhirnya Ustadz niki saya niki. Tapi loh, iki kaya omahe Huda sing wingi didelok-delok ngaku delok. Tapi saya enggak bisa jadi dibeli oleh Mas Chandra, dijual ke saya atau diwakilkan oleh Huda, Mas tolong dono. Berarti Huda mewakil, yang mewakilkan Mas Chandra wakil, mewakilkan ya wakil yang mendapatkan amanah menjualnya. Itu dugaan kita harus seperti itu. Sehingga kalau dugaan-dugaan kita seperti itu, kita jual, kita beli barang ini, hukumnya jaza boleh. Walakinnal afdhala lahu, akan tetapi lebih utama bagi dia tidak membelinya. Ustaz sama tuku Ustaz iki saya ini, aduh ngapunten Mas Chandra, kapan-kapan mawon. Dananya saya kayak sajane kayak itu kitab Mas, saya kayak tuku beras ya, ya biasanya gitu. Jadi ada pergeseran pendanaan hari ini. Oke pun oke. Sepurone ya Mas ya, sepuro. Oke. Ya, kita tidak beli itu karena itu. Ya, begitu itu lebih utama. Sampai kemudian hatta yatasaddaqa ya, kemudian ya hatta yatayaqqana sidqu, kemudian dia ketemu Huda. Loh Hud, kita pe no anu kita yang Faidul Qadir. Loh iya Ustaz, dituku ambek Chandra. Oh, dituku ya tak kekno jare dhek butuh. Ya, kemudian dia ternyata di rumahnya katanya sudah ada. Jadi dhek duwe double. Lah itu mungkin ditawar nang sampean. Iya, kuwi kok dituku kok iku. Nah, berarti kan yakin sudah. Nah, kemudian saya datang, Mas, tak tuku enggak apa wis. Nah, itu. Tapi gak duit loh Mas, beras loh ya. Ya. Barter hari ini. Ya. Nah, ini. Atau kemudian saya tanya Huda, karena saya tahunya di Huda. Hud, kok kita Faidul Qadir sangat jamus sohrir ini kok no Chandra. Oh sing wingi ya. Tak wakilno Mas. Saman rene iku, saman delok hari berikutnya ada teman datang dari luar nggawa kitab yang sama. Lah aku double kaya apa? Lah sing kitab temane kok apik, iki tak anu, lah wekku tak dol. Tak titipno Chandra karena dia juga jualan kitab, siapa tahu ada yang berkenan. Apa ditawakno nang aku? Ya iku wekku tapi tak titipno dhek. Lho berarti kan boleh karena Mas Chandra ini wakil. Loh begitu itu yatayaqqana hatta yatayaqqana sidquhu ya, hingga kemudian dia yakin kebenarannya. Ngoten niku angsal ini. Tapi kalau dia ya tidak yakin, jangan. Ada orang kok kemudian gawa sepeda panjang. Mas sama tuku Mas. Loh, iki tahu ketua takmir lah biasa gawe sepeda nisuk iki. Ya, kono hari iki wong gak tau nang masjid, ya duduk remas. Ya, wis murah-murahan cepet-cepetan. Timbang tak ketemuan wong, masih paling murah wis iki sampean. Oh, kok bahasane ketemuan wong iki. Aduh sepurane Mas. Ya. Secara dohir karena dia yang pegang barang. Ya, dugaan-dugaan kita seperti itu, tapi kalau nggak beli lebih bagus. Sampai kemudian ketemu ketua Bah, ngapunten. Kok rupane sepedeten lari. Loh, iya Mas. Tak dekekno jopo Mas, ilang iku. Oh, nyolong iki. Ternyata sudah kita beli. Loh kan berarti kita beli barang curian enggak sah. Gitu loh maksudnya hadirin. Yang namanya syubhat itu bisa masuk kemudian karena tidak yakinnya kita terjerumus kepada yang haram itu. Akhirnya kan transaksi jual beli kita nggak sah. Loh nggak sah berarti kita memiliki barang yang haram. Kan nggak benar hadirin. Syubhat niku kita nggak kita berhenti, menjauh, tidak masuk karena itu 50-50 hadirin. 50% 50% bisa iya, bisa tidak. Loh, kalau iyanya dengan tidaknya sama, tinggal saja dulu hadirin. Yang tidak ini diyakinkan dulu. Ya seperti tadi masalah kitab ini tadi saya tanya Huda mengatakan, loh
iya Mas, iku wekku dibeli Chandra. Jadi dhewe ternyata wis duwe double, maka ditawakno sampean. Oh, iya wis tak tuku gak apa-apa. Lah kan jelas. Atau kemudian, loh iya Mas saya dapat hadiah lagi yang sama, lah wekku tak titip Chandra. Siapa tahu nek kanca ngaji sing gelem. Iku kok ditawakno aku. Loh sampean berkenan monggo. Berarti kan boleh ya. Tapi kalau seperti sepeda tadi, ya ternyata kan ya begitu di cross check kepada pemiliknya ternyata nggak benar, nyolong. Nah itulah deh, syubhat itu seperti itu. Ya jadi paling enak itu jenengan ya pegang dada jenengan. Kok dek wis gak tepak iki, ojo tuku wis, ojo dilanjut. Kok yakin itu lanjut. Ya kados niki lho Adik, kita makan di rumah kan yakin. Mosok ragungku ambek bojoku diracun. Mosok ngoten hadirin, kan gak mungkin awake dhewe. Suwenak ae kan awake dhewe njukuk sego ya enak makan. Kenapa? Yakin itu, enggak ada keraguan. Karena kita tahu istri kita, tahu keluarga kita kan enak. Nah, seperti itulah hadirin. Ini. Jadi lebih banyak makan di rumah daripada marung. Stay home. Ya, banyak di rumah hadirin. Ini ya. Ya, saya kira ini supaya kita ini ya betul-betul ya sesuai dengan apa yang dicanangkan dalam hadis ini. Saya kira cukup ya. Insyaallah akan kita sambung pada hadis-hadis berikutnya. Ada yang mau tanya ini sebelum kita tutup? Ya Mas Chandra, monggo Chandra. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, jadi Mas Chandra ini sebagai cleaning service, dia ketika membersihkan tempat yang kerjanya itu, karena di situ banyak relawan lah, apalah namanya, ya gugus tugas, ya gitu. Ya, akhirnya kemudian sisanya aqua, kemudian sisa jajan. Loh, gitu itu apakah halal bagi kita kemudian gak ngono mubadir gitu. Ya. Begini Mas Chandra. Kalau ada sisa makanan dan sebagainya, kalau kita tidak mengetahui ulima ridhahu, diketahui akan keridhaannya oleh yang bersangkutan, yang relawan-relawan itu atau ketuanya Mas, lek sampean bersihne nek sisa-sisane sampean go mulih gak apa-apa sampean bagi. Eman Mas iku Mas. Loh itu kan berarti perintah Mas. Dan itu membuka kehalalan bagi Anda. Sampean bersihno halal. Atau kemudian Mas Chandra ngomong, "Mak, ngapunten iki. Ketika saya membersihkan itu kadang-kadang ada akuanya, kadang-kadang masih ada jajannya. Man, bisa diberikan kepada yang lain itu ya maksudnya juga dia gitu loh ya itu kira-kira kalau kemudian diberikan yang lain Bapak boleh apa? Loh gak apa-apa Mas, kita sudah gak apa-apa loh, berarti itu membuka pintu halal Mas. Tetapi kalau tidak ada sinyal-sinyal seperti itu berarti tetap milik orang lain Mas. Loh kan mubadir Ustaz. Loh mubadir iku lek sampean gak sampean apa-apakno, bosok, nganggur, gak sampean kekno, gak sampean pangan, iku mubadir. Lah iki wong liya ya Mas. Kan bukan milik kita. Bukan milik kita mengatakan
Ya soal mubadir, yang mubadir kan dia bukan kita. Melakukan perbuatan tabdzir itu mubadir dia bukan kita. Sebab itu bukan milik kita. Kita mau ringkes, kita mau makan sendiri, wong kita nggak tahu halalnya. Kan mubadir Ustaz, mubadir itu yang melakukan mubadir sana, bukan kita. Gitu. Dan terus siapa? Kalau bisa ya direngkesi di sisi sudah cukup. Kalau tidak ada sinyal-sinyal. Kalau kemudian Mas Chandra bisa minta halalnya, selesai. Kalau kita makan dulu baru kita minta halalnya, ya lek dihalalno. Lah kalau tidak, kan ya sak repotan dewi. Ternyata ada jajan enak kalau makan. Pak ngapunten niku kalau bersiakan kalau wonten jajane lho kok dintekno Mas. Aku ati lunggune no kene. Lho kok sampean tekno iki ya waduh blaen niku kudu ngenteni Mas gitu. Nah, jadi bahasa mubadir itu Mas Chandra bukan lek barang nganggur kemudian itu mubadir. Itu bukan, karena kalau bukan milik kita, bukan Mas yang melakukan mubadir sana. Karena ya sahibut ta'am itu yang memiliki apa itu, yang mubadir ya sahibut ta'am, yang pemilik makanan. Kurang mantap, sahibul jajan. Ya, yang punya jajannya itu ya. Sedangkan kita bukan pemilik kok. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan harta yang bukan milik kita. Ya itu. Jadi kalau itu memang harga yang muqawwam, ada harganya dan tidak ada tanda memang dibuang ke tempat yang memang dibuang, ya berarti itu sudah masih milik orang Mas. Jangan itu. Iya Mas, tapi lebih bagus kalau Mas Chandra beritahu kepada mereka sisa-sisanya gitu Pak, boleh nggak kalau ada sisa diberikan kepada orang lain, ada yang makan dan sebagainya. Kalau mereka mengatakan oleh Mas, boleh cek tempat ini bersih kembali, sudah Mas, kan bisa ngomong begitu, bisa. Kalau tidak, jangan Mas Eman, ya dibersihkan saja, ditaruh gitu aja, taruh di situ sudah, tinggalkan. Sebab lek kadung tidak halal masuk, repotan ngetokno Mas gitu nantinya. Ya. Ada lagi yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sekali mawon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.